Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, mari kita awali kaji kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullan akhadna bidambi. Maka masing-masing mereka akhadna bidzambi, kami siksa disebabkan lantaran dosanya. Faminhum, maka di antara mereka itu ada yang man arsalna alaihi hasiba, orang yang kami kirim atasnya hasibah, hujan batu. Surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, ayat ke-40. Wa minhum, dan diantara mereka man akhadat hussayhah, ada yang disisa dengan suara yang mengguntur, menyambar, namanya sayhah. Wa minhum, dan diantara mereka ada pula yang man khasafna bihil arda, ada pula yang kami benamkan ke dalam bumi atau longsor masuk ke bumi. Wa minhum, dan diantara mereka man aghraqna, ada pula yang kami tenggelamkan. Wa ma kana Allahu liyazlimahum, dan tidaklah Allah itu menzalimi mereka, walakin, dan tetapi kanu, mereka lah yang anfusahum, terhadap diri mereka sendiri, yazlimun, berbuat zalim. Al-Ankabut surat ke-29 ayat 40, halaman 401. Disambung dengan firman Allah Ta'ala, surat yang terkenal, fakadzabuhu fa'aqaruha, maka lalu mereka mendustakan, menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasul itu Nabi Saleh. Fa'aqaruha, maka lalu mereka bantai unta itu. Fadamdama alaihim, maka oleh sebab itu Allah binasakan mereka, atau mereka dimasakan oleh Tuhan mereka bidzambihim, lantaran sebab karena dosa mereka. Fasawwaha, maka lalu Allah ratakan semuanya dengan bumi, dengan tanah. Surah Asy-Syamsi wa duhaha. Jadi kaji kita dasarnya, alihnya surah yang kita baca tadi. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, yang pertama dulu, tidak satu musibah pun yang terjadi, baik yang menimpa diri, keluarga, harta, usaha, negeri dan negara, melainkan itu lantaran ulah, tingkah, perangai, perbuatan kita manusia.
zaharal fasadu fil barri wal bahar bima kasabat adinas. Bima, kata-kata bi itu sebab, disebabkan atau lantaran karena. Walaupun itu musibahnya kecil, menimpa diri Pak, misalnya takili, takaleong, tagalincia, tajatuah, tajelapa, takongkang, tajangkang, tatilantang. Itu bidambid, disebabkan ada dosa. Yang dengan cara begitu kita diingatkan tanda dosa lah, ada dosa. Barangkali di kita tidak tekana, tidak tahu. Nyak ketika tu dosa tu bisa jadi dosa ko nala lampau-lampau. Kecik guru ambo dulu, nyak kadang-kadang penyakit ko terasanya lah tuo. Bukan ketika bujang, ketika gadis, ketika muda, tapi ketika laba umur, baru terasanya. Amantun lo, mantun itu apa mantun? Amantun lo kira-kira azab, siksa, musibah yang menimpa diri, bukan ketika kita melakukan, tapi ditunda, diundur, ditangguhkan. Sampai satu saat, satu masa nanti karena yang menimpa diri kita lantaran dosa ni kita kerjakan itu, lantaran kita tidak minta ampun atau tidak tobat atau tidak berhenti. Itu satu. Jadi intinya tidak satu pun musibah yang terjadi yang menimpa tidak lain tidak bukan itu adalah lantaran sebab kesalahan dan dosa kita. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aidikum, dan tidaklah menimpa kamu suatu musibah atau tidaklah kamu timpa oleh suatu musibah, apapun musibah, fabima, maka itu bima, bahasa kata-kata bi dengan sebab lantaran karena kasabat aidikum, apa yang kamu kerjakan. Dan ya'ful wa ya'fu an katsir, Allah banyak sekali memaafkan. Surah Asy-Syura surah ke-42 ayat 30. Itu kesimpulan yang pertama. Cuman yang perlu kita pahami seketik, buahnya takili yutakaleong, tagalincia, talanta, talantuang, acoko, tagongkang, tajangkang, tatilantang, yodoso. Kajinya cukup balik. Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmatnya, karunia-Nya khusus kepada orang mukmin. Di mana jika mereka bersalah, berdosa, keliru, khilaf, melanggar, tidak langsung dihukum dan disiksa. Itu satu. Melainkan ditunda, diundur, diberi peluang, diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, istighfar dan tobat, serta kembali berbuat taat. Bara lamonnya ditunda, diundur, Allah yang tahu, kan Allah yang menunda. Bisa jadi penundaan itu di ujung hidup, hampir-hampir kemati, dan disulitkan kematiannya. Di masa tunda, undur itulah kita disuruh untuk istighfar, tobat. Ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Tahu, Maha Bijaksana, menghapuskannya dengan cara ditimpa orang ke musibah.
diizinkan terjadi pada diri orang itu suatu musibah. Untuk mengingatkannya, di samping untuk menguji kesabarannya, keredaannya, menambah pahala dan menaikkan derajat, juga menghapus dosa. Itu makanya tidak satu pun musibah yang menimpa mukmin melainkan ada dosa yang hendak Allah hapuskan melalui musibah itu jika nya sabar dan rida. Tapi kalau bayang-yangnya enggak. Dia tahu bayang-yang. Menye-menye. Enggak lo tahu. Mengerupe, mengerutu. Enggak lo. Alai mah. Itu bahasa balai negara wak bentuknya. Di negara mu bayang-yang. Terjadi sesuatunya, iyalah. Kalian kabari mengerutu, mengerupe, menunjukkan ketidaksenang dan ketidakridaan. Dan antara musibah yang menimpa itu. Jadi dengan adanya musibah, di samping untuk menguji kesabaran, keridaan kita, sekaligus menambah pahala, menaikkan derajat, dan menghapuskan dosa kesalahan jika orang ko ridha. Di mana datangnya ridha? Iman kepada takdir. Anan takdir ketetapan keputusan Allah tatulih, nalah digariskan oleh Allah di azali. Semuanya sudah tercatat fi kitabim mubin. Lalu terjadi itu menimpa diri kita. Laba usaha kita berhati-hati, waspada, mengelak, menjaga diri. Karena itu iman kita kepada takdir. Deklah tatulih itu ke menimpa diri. Halo. Lagi. Itu musibah. Nang ketiga kaji kita, tidak selalu dan tidak melulu peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian itu azab. Azab ditimpakan kepada kaum pembangkang, orang yang ingkar, orang yang kafir, orang yang syirik, orang yang mujrimin, fasikin. Kalau kepada orang mukmin musibah namanya. Musibah. Beda azab. Kalau azab adalah siksaan, bukan untuk ujian, bukan untuk cobaan kesabaran, tapi memang untuk hukuman di dunia sebelum hukuman dan sabana hukuman nanti di akhirat. Dikasih dulu. Itulah namanya azab yang disegerakan. Dan tidak ada yang lebih patut, yang lebih pantas untuk disegerakan azab siksa itu, melainkan azab siksa kepada orang yang zalim dan sewenang-wenang. Itu yang ketiga. Beda dengan musibah. Musibah apa yang dialami oleh seorang mukmin untuk mengujinya, untuk meninggikan derajat, menambah pahala, menghapus dosa. Makanya tidak sebuah musibah itu yang harus kita pahami dalam artian azab. Jadi lihat dulu siapa yang kenai. Kalau orang mukmin, maka itu baginya ujian. Di samping untuk menghapus dosa dan kesalahan. Sakit lah.
Sikit kan musibah. Gagal, tidak menjadi, atau tidak mendapat, dikicuh orang, dizalimin orang, atau kematian, atau rumah kita becor, atau itiak lah 3 malam nak pulang. Nama rusuh, awak itiak nak pulang 3 malam atau suami nak pulang 3 malam? Ha? Ya jangan bangih, lo bukan mana rusuh awak. Bangih tu. Di kami suamiku nak pulang-pulang dah balik. Justru kalau pulang ni takut orang. Jadi camehnya itiak hilang, nak pulang 3 malam daripada suami, cameh. Sebab kalau pulang suami ni balik lari. Nak mati kan? Cameh. Itu makanya tak boleh cepet-cepet bangih kamu kan. Balik kita ke awal kaji. Awal kaji, fakullan, masing-masing daripada umat-umat yang telah disebutkan di atas dalam ayat yang lalu datih, kami siksa mereka di dunia ko. Namanya akhadna bidzambi. Kullan, masing-masing daripada mereka umat-umat yang telah dikisahkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pun kita telah mendengarkan kisah dan membaca kisahnya dalam Al-Quran. Kami siksa, akhazna, kami siksa mereka bidzambi, dengan sebab lantaran kerana dosanya. Faminhum, maka di antara mereka itu ada yang kami utus, kami kirim kepada mereka hasiba, hujan batu, kaum Nabi Ad, hujan batu. Contohnya Lut juga hujan batu ditimpakan. Hujan batu itu Abrahah kena hujan batu tu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bishabil fil. Ujung ayatnya tarmihim bihijaratin, dari atas dilempari hujan batu. Bitolo kaum Ad, bitolo kaum Lut, di samping di tapi yang diangkat ke atas negeri mereka, dibalikkan coba balik martabak ke bawah muka, maka dibalikkannya lah negeri itu oleh malaikat seperti membalikkan martabak saja. Itu bahasanya. Impu bidzambi, lantaran sebab dosanya. Wa minhum, dan di antara mereka ada pula yang akhadat hussayha. Mereka ko ada yang ditimpa, diazab oleh suara yang keras mengguntur. Kemudian kaum Nabi Syuaib contohnya. Kenapa? Karena mereka curang, mengurangi takaran dan timbangan. Itu Nabi Syuaib kaumnya. Suara teriakan mengguntur dari langit, bisa jadi petir dan lain sebagainya. Wa minhum, dan di antara mereka ada yang khasafa, membenamkan, kami benamkan ke dalam bumi, termasuk longsor.
Karena ada orang yang terbenam dengan longsor, tertimbun. Bisa aja kejadian namanya hadam. Hadam ditimpa oleh reruntuhan hadam. Allahumma inni a'udzubika minal hadam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ditimpa. Ditimpa aku dari atas biasanya, dari bawah tidak ada ditimpa. Hadam. Masuk ke bawah, masuk bumi. Atau memang tenggelam seperti Qarun. Dilulua dilutok bumi. Khasafna. Dan nanti di akhir zaman akan terjadi nanti banyak dibenam-benamkan orang ke bumi, sedang basionjai, minum-minum khamar, menari-nari, berjoget-joget ria, menampakkan segala macam aurat, laki-laki perempuan sedang ini kalau musim namanya kok. Tidak tahu ziah. Angan mana kok? Kalau pernah dia mencelik orang. Tidak salah tu, tapi masalahnya kalau itu pamer. Kadang telanjang kau bertelanjang bentuknya. Disertai dengan minum-minum, pesta, bercampur laki-laki perempuan. Namanya khasaf. Fi hadil ummah khasafun. Di umatku ko nanti kalau akan terjadi nanti namanya pembenaman. Bisa tabanam masuk di luluan tanah, bisa tabanam dia runtuh rubuh, atau ditimpa oleh sesuatu masuk bumi. Namanya khasaf. Nah, orang yang telah ditimpa begini salah satu contohnya Qarun. Sampailah hartonya ke negeri awakku, bara kayunya. Sehingga di belakang rumah awak pun bersuah namanya harta Qarun kan hebat kan. Iya, bara kayu no Qarun ko wah. Sampai ke negeri awak di belakang rumah awak bersuah batamu harta si Qarun. Bamong kata Qarun, yo memang harta Qarun ko masuk bumi, sehingga lama-lama siasa nama masuk harta dalam bumi mana mau saya harta si Qarun. Harta si Qarun. Andaikan iyo lah kayu gadang si Qarun. Itu namanya khasafna wa minhum man aghraqna, di antara mereka ada yang ditenggelamkan Fir'aun dengan pasukan. Ikut contoh-contoh siksaan di dunia lantaran sebab dosa. Tiba di Surah Ar-Rum namanya ko zaharal fasad, kalaulah terang-terangan berbuat berbagai macam kejadian-kejadian, maka timbullah berbagai macam fasad, bencana-bencana, petaka-petaka yang tidak hanya menimpa pelaku, juga menimpa orang-orang yang ada di situ tapi tidak mau tahu sen. Kan tak awak tu. Orang no. Tidak, kalau awak di atas kapal tujuh, igiri orang kapal, digiri orang kapal, balubang kapal. Kan tak tukang giri menanta banam loh. Nah, la wattaqu fitnatan la tusibanna. Surah Al-Anfal ayat 25. Tidak hanya menimpa mengenai para pelaku-pelakunya khasah, tapi juga menimpa sian ada di situ. Lantaran ada di situ cuek saja, diam saja. Akulah orang-orang Yahudi mulu-mulu, mereka tidak saling mencegah. Cuma makanya harusnya dagih peringatan, kaji, seruan-seruan, himbauan, panggilan. Sebab kita tidak punya kekuatan. Yang punya kekuatan untuk mencegah, mengambil, melarang siapa?
penguasa kita tidak punya kekuatan. Saya mengaca telinga nak murid sini 70 juta aja. Kami pernah tuntut 70 juta membangun JPT. Tu loh. Ancaman ku acok saya ke guru payahnya kini. Laporan ke polisi. Semua pun dampuang darah kami kalau mengajar. Hari-hari kali burangai sehingga ambo kaluan undang-undang ditampai ambo. Sabangi bapak-bapak ibu-ibu ustaz-ustazah kamuri warana bandar murid jangan dikacanya. Dikaca saya enggak. Karena lah terjadi dikaca saya. Bahasa Sarawak alun tersinggung ala kanai. Tersinggung teh pada bak kanai. Itulah. Kita tidak punya power, tidak punya extra jos. Pengan kan juga tu di sekolah. Bisa. Pernah terjadian dulu bangihnya oleh gurunya dia memang bandel masuk indak di lokal tu mairu orang Makkah kadang-kadang lalu kadang-kadang kursi goyah. Kau nak tempat ambo dah nak tempat kita, tempat lain. Dan guru ko bercerita, kepala sekolah cerita. Isuruhnya kawannya malakak kaki ni ko yorol kelabu di potono. Itu menjadi kasus. Orang tu orang. Intinya kaji, ya kita nak punya kekuatan. Yang punya kekuatan tu pemerintah, penguasa. Anak bisa kita cuma mengecek kan. Kami mengecek kan. Bagi peringatan, menjalihkan akibat bahaya itu nak bisa tu pengan. Sebab bisa jadi sementara berlaku namanya hukum ciduk. Betul lah. Ciduk. Ada ciduk. Ciduk ko cokok. Dicakau orang sen. Hilang malam. Tu selain ibu-ibu lo kini tu orang membek undang-undang tak gitu. Sia-sia nak mencari yang menceleleng. Rasa kata goyang lo kudisi doa dinyo. Ni diciduk, dicokok. Kalau bahasa kan dicakau. Dicokok, dicakau. Kalau cokok sarang tanganmu tu cokok. Kalau cakau kajalu. Cakau. Cokok cakau kalau lo artinya. Jadi mengecek saya benar bisa awak mengecek. Enggak bisa lagi. Enggak bisa mengecek tu. Kamu murid sendiri, karang kampung, kakak menakan pun mengecek lo enggak bisa. Main nanun 3 juta sekali ini. Encak goreng tanpa alai. Ni kanyang perui. Itu. Iko hati-hati dan bahayanya kita kalau memang roda sedang di bawah lah. Aduh, dah awak di bawah. Tak bisa bak kata orang. Tetapi tetap kasih peringatan. Fadzakir innama anta fadzakir. Adonan dikirim batu, badai, angin, longsor, tabanam atau dibanamkan, tenggelam. Dan banyak lah. Itu kan faminhum. Semuanya bidzambi. Dan dosa mereka. Wa ma kana Allah dan tidaklah Allah itu menzalimi mereka. Menyiksa mereka, menghukum mereka, Allah tidak zalim. Karena Allah diberi berbagai macam peringatan. Tiba di umat-umat terdahulu lah dikirim rasul. Allah tidak akan menyiksa, tidak akan menghukum suatu umat bagaimanapun bangkang, mangkiang, durako, engkar, syiriknya tidak akan dihukum sebelum dikirim rasul. Dikirimlah rasul kepada Fir'aun. Dua lah dikasih sekian panjang
masa. Mantulun Nabi kaum Nabi Lut, dikirim Lut ke situ. Nabi Lut, kau pelaku fahisyah namanya. Fahisyah tu mana dua? Yang pertama zina, yang kedua homo. Homo salah. Orang jantan, orang lelaki saling berketujuan. Homo namanya. Kalau dulu namanya liwat. Nah, dikirim, kan tak langsung mereka ditimpa. Dikirim Nabi Lut. Diutus Nabi Lut. Dah sekian lama Nabi Lut memperingatkan. Anak beriman cuma Nabi Lut juga anak gadisnya berdua tambah pengikutnya daripada orang. Tak lebih daripada 5. Tu no. Tak berhasil Nabi Lut, berhasil. No, berhasil tak berhasil kau bukan banyak orang. Dan berhasil kau lah bersampaian lah. Lah bagi peringatan lah. Allah bertempuh segala macam cara dan metode Allah melaksanakan sebaiknya berhasil. Petunjuk tu tidak urusan awak. Sebab kini ku orang mengukur berhasil ku banyak orang. Ramai orang datang. Sambuh. Sebenarnya sukses gitu madona cara hebat guru awak. Anda itu kurang berhasil. Orang jauh-jauh aku datang mengaji, kadang-kadang orang ramai itu mencari siapa mana. Nabi Lut sebelum negeri mereka dibalikkan, mutafikat dibalikkan, ditatiang kata, tatiang ni tahu tatiang, kau tatiang, ditatiang kata. Sampai loloan suara wawaunya terangah di penduduk langit. Itu dalam beberapa riwayat. Wallahu a'lam. Tentu yang kata. Mereka dibalikkan coba balik martabak. Mentun kaji BMK awak dengar. Hantam ke bawah. Allah tidak zalim. Karena mereka telah dikasih peringatan, dikirim roh. Dibiarkan sekian lama. Tapi ternyata mereka makin bangkang, makin durhaka. Ujung-ujungnya, jo malaikat ingin mereka gauli. Malaikat datang ke rumah Nabi Lut. Memang gagah, tampan, rancak, kopiah, teleng. Bercilalek, locek leh. Tapi itu nak kaji dulu. Malaikat datang ke rumah Nabi Lut bertamu sebagai orang muda. Orang kampung Asinan kan pantang mencalia. Tak nak gadis loh. Itu mana sakitnya orang. Mencalia orang muda-muda gagah badagok ko ansuang kan hati. Kalah memang sakit orang. Innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum min ahadin. Kalian kolah membuat suatu perbuatan fahisyah keji sangat yang belum ada orang melakukannya. Jadi perintis karajo itu kaum Nabi Lut. Terakhir di malaikat yang digaulinya. Lalu dikepakkan sayapnya oleh Jibril. Butuh orang kata Allah macam dia. Data ke. Patamasna ayunam butuh. Dan orang-orang pelaku-pelaku itu. Setelah itu Nabi Lut disuruh pai. Pai malam kojo pai. Itulah tujuan malam tu. Pai malam kojo. Dengan keluarga wa ahlaka illam ra'ataka kanat minal ghabirin. Kecuali istrimu. Pai diam-diam. Yang dia ajak-ajak lebih ni. Bana cinta ke bini dan ajak bini. Sebab bini ku, itulah bini itu. Itulah bini itu. Tak bini kami roh. Ujian ke Nabi Lut. Ujian ke Nabi Nuh. Baik ujian Nabi Nuh tu. Bininya berkhianat. Berkhianat tu bukan baik serong.
mengkhianati dakwah, tidak membantu, tidak menyokong suami. Bahkan satu lo menuduh suami mukul mangku aja. Itu dalam sejarah tu. Kama Nabi Nuh painya satu lo mediang. Kalian ni kadang-kadang suami mukul kan naik aja. Haru saya kan. Atau malu anak. Bagi juru dakwah nampel yang baik itu. Bini namanya enggak? Bini namanya enggak? Tak tajak dia. Jadilah bini tu. Jalaka bini ustaz, bini yang kuaji saya lah menjadi TV lah. Abang li yang kuaji, bini baru aja. Malah, kena haji serolahnya. Kan yang kuaji. Bukan hanya haji, yang kuangku nu kena dua. Tak bisa ada seorang suami pasti ingin istrinya untuk Nabi Muhammad kan istri beliau yang beliau ajak tu Khadijah. Tu Khadijah tu tak bisa ditandingi oleh bini beliau yang lain. Bagaimana cemburu Aisyah? Tak bisa Aisyah. Khadijah tak bisa kau tandingi. Engkau mendapat boleh terkaiku Khadijah sejak nol. Tak sama kan? Sejak itu Aisyah kan tak mahu baca-baca nama Khadijah lah. Begitulah Nabi Lot, bininya. Kan bininya yang mengatakan korang banyak di rumah. Wah. Gagah. Apailah Nabi Lot malam. Alaysa bisubhin. Bukankah subuh tu sebentar lagi tiba. Cepet baik. Jam celik-celik ke belakang. Baru ketika pagi hari ditunggang balian negari. Allah tak zalim. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka lah yang zalim. Artinya mereka lah yang tak mahu dipatuh dia jahit dari peringatan. Justru mereka makin meningkat kemaksiatan, kedurhakaan mereka. Itu contohnya Lut. Negeri yang ditunggang balikan. Jadi tidak satu negeri pun, tidak satu umat pun yang ditimpakan siksa azab petaka bencana, melainkan kepada umat itulah dikasih peringatan. Kalau kini Rasul adalah meninggal, Rasul adalah wafat. Nah, tentu pewarisnya nak menyampaikan. Pewaris Rasul. Al-ulama warathatul. Ulama kulah nak menyampaikan peringatan-peringatan. Tentu ulama yang betul-betul ulama. Sebab ada orang su'u nako. Ulama su'u nama. Ulama su'. Ulama su'. Ya betul lah. Dia puak-puak, dia bari-bari, pengguanya, kaca-kaca, keduanya tu lah anunya. Niang meli. Ambo ko kami ko kan dia alun kacau orang ni. Dia orang pangkat, dia orang jabatan. Dia opo-opo orang. Tiba dia wawo tulang lagi orang senang nyala. Nyala. Muncul tu sumbek di tulang. Ulama pewaris Nabi yang menyampaikan pesan-pesan Nabi, dakwah Nabi, risalah Nabi. Atunan sebab Nabi lah meninggal. Bila meninggal. Dikasih peringatan ulama. Kini kau ulama, kau ni pantu-antuan orang. Dan lebih-lebih yang suka pantu-antuan kau lah murid-murid yang menangan kaji ulama. Nolong pantu-antuan guru ni yang lain. No hebat ni mentun. Dia lambo sekali pak. Lam cari ya. Ado kami ko mau mencampan umpan katabe. Ado kini tukang pencampan umpan katabe. Lah, orang dah ni. Ini tepuk lah. Biko tinggal mantan tanggua. Agak mantun rasono kini. Siapa rajin mengikuti media sosial, heboh ni itu. Nang kenek-kenek di pagadangnya. Tentang mazikir yo buah masalahnya. Masalahnya zikir. Masalah azan bayi rama heboh jo. Dan tak nyanyi-nyanyi ni pagadang. Memang orang suka mempat. Di kami namanya manggeteh.
Nang kedua ada tangguk gadang namanya. Mamangkuan ke tengah. Bacampaan dulu dadak bisi nasi. Tapi lamu tu sinan. Musuh. Apa dangke kata dia. Memasuk nama kami nya. Memasuk, pasuk. Nan pasuk tangguk gadang. Bagi tangkai ya betul. Itu pasuk. Lagi 4. Amantun bantuannya kini. Diumpan awak orang awak dengan persoalan sehingga kita berabui anan kadang tinggal. Namanya mengalihkan perhatian. Awak sebagian awak amuh lodi. Ko kami ko minta sesuai kelompok iko, yo jamaah iko, yo pengajian iko, yo guru iko, tu langsung dapat. Wah. Patangko masalah heboh-heboh masalah musik. Sehingga ada yang mengambil netral asalkan baik, elok, bisa memugah orang dan baik-baik isinya masalah. Itu mengambil jalan tengah. Ada na suku yang kadang-kadang terusnya. Jadi ulama kini ko lah dia lah dikacau cuma kacau randang bentuknya. Disenduk. Padahalnya pewaris Nabi. Pewaris Nabi. Balik kita kaji jeko dia lah bunyi. Allah tidak akan menimpakan suatu azab, suatu bencana, suatu petaka, suatu apa lagi? Siksa kepada suatu umat, suatu kaum sebelum diutus rasul. Kalau kini ulama kasih peringatan. Enggak muah mereka mendengar, menyimak, mengikuti berkali-kali diajak lasikal lama. Berarti hati-hatilah itu. Itulah hati-hatilah itu. Tinggal melah negara itu lah. Oh enggak muah orang tinggallah negara itu lah. Buat muah di peluan orang ingin mengirik kapal aja. Masalahnya mancik seiku pangado 1 juta gini lah. 100 kena. Pangado 100. Payah. Timpakan negeri. Itu Allah tidak menzalimi tetapi mereka lah yang berbuat zalim. Tinggal cek lain. Ado mau baca saya di sini dulu deh. Nanti kalau ada katu di lain kita sambung. Agak semini lebih seketik. Kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Satu kali kata Ibnu Umar, aqbala alaina Rasulullah SAW. Rasulullah mengumpuan kami lalu beliau maruk ke kami. Ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin semua. Orang-orang Makkah yang pindah ke Madinah. Ada 5 khamsun. Berapa? Idza betulitum apabila kalian dicobai, diuji oleh Allah dengan 5 kuah. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Jangan supaya kalian mendapai ujian kau. Itu kata Nabi. Mereka ni kau kumpul kau. Nabi ngecek. Oi orang-orang muhajirin, ada 5. Kalau kalian dicobai oleh Allah dengan 5 kuah dan hamba berlindung kepada Allah, kalian orang muhajirin pun jangan sampai menghadapi itu, mengalami itu, mendapati itu. Antudrikuhunna. Yang pertama, lam tazharil fahisyah. Kalaulah perbuatan fahisyah zina. Ada yang memahami fahisyah dalam kitab syarahnya homo. Dalam satu kaum lah tarang-tarang orang membeknya, mengajuannya. Tok tahu saya mau dengan kabar di Bukit Tinggi di Sumatera Barat kan nomor rampek homo kok.
merempek. Bujang-bujang semua laki-laki berjoget-joget, berpesta, coba pemulainya. Itu bahayanya pergaulan. Ini penyakit itu menyebar, virus menular. Orang kalau karena itu ini ketagihan. Aku namanya fahisyah, atih pada zina. Itu yang dikecilkan Nabi Lut. Walutan idh qala liqaumihi ata'tuna al-fahsyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kalian menatai fahisyah. Dijalika zina, sedangkan itu melah rami. Takui awak ke negeri awak kota jadi itu. Sama-sama kita peringatkanlah kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, kemanakan kita, murid-murid kita bahaya. Tiba di pondok, di asrama, pisah-pisahan laloknya. Jangan lalok bagi dumpuak. Tetap waspada. Di mana bisa terjadi. Namanya fahisyah, tarang-tarang. Batang keluar di media sosial, memang nak bujang pakai polusi banyak. Joget-joget. Entah di mana, awak nak tahu entah di mana. Tapi itu kejadian begitu. Kalau ikut nak menipu kalian, kata Nabi, aku berlindung kepada Allah. Jangan sampai terjadi itu. Kalau terjadi itu, hatta yu'linu biha, sehingga mereka tarang-tarangan, illa fasha fihim, melainkan akan tersebar, menjalar, wabah kepada mereka, ta'un, wabah. Wabah itu bisa kolera, bisa campak, macam-macam lah wabah. Atau COVID atau bagaimana. Wal auja, dan berbagai macam auja, berbagai macam jenis penyakit lam takun madad fi aslafihim. Jenis-jenis penyakit yang belum terada penyakit itu di zaman siswa. Al-nado penyakit itu zaman siswa kini berkembang. Kapan itu terjadi? Kalaulah tarang-tarangan. Kalau manduk orang tak tahu. Nyom manduk obek serong, obek zina atau melakukan homoseksual, liwat, sodomi, terang-terang tu nak kerja. Orang kalau ke manduk tu nak urusan awak. Tak boleh kita menyibuk orang. Tapi kalau tarang-tarang ada indikasi, ada petunjuk ke arah itu, harus kita bertindak. Kita hanya bisa bagi nasihat peringatan. Tarang-tarang tak ada nak mencegah, tak ada. Bahkan dikasih fasilitas, dikasih izin nak resmi. Kau berarti kau lah uya minta kata. Kalau bunyi-bunyi ya, sakit telinga orang, dicari orang kata. Kau namanya lah menciam-menciam. Itu satunya 5, cik kusai dulu. Nama berikutnya cik lela. 1.5 minit lagi. Ya. Kalau istilahnya walam yang kusul mikyala wal mizana. Kalaulah mereka mulai mengurang-urangi takaran dan timbangan, namanya curang. Baik yang hakiki takaran dikurangi isino, hakiki mana kau? Atau timbangan jungkit jangkau dikurangi dengan apapun, itu hakiki. Ataupun yang sifatnya nak hakiki majazi, kecurangan, ketidakadilan, keterjuruan, merugikan pihak-pihak lain. Kan itu nan mengurangi takaran tak? Illa ukhidhu bisnin, melainkan mereka akan ditimpakan kepada mereka as-sinin, kemarau panjang, atau syiddatil mauna, harga-harga mahal, kebutuhan pokok sulit dan harga tinggi. Wa jawril sultan, kau yang pernah takuian jauh, kelaliman, kesewenang-wenang sultan penguasa atas mereka. Entahlah entahlun guna tahu. Kalaulah berani mengurangi
takaran dan timbangan baik anak hakiki atau petindak. Wailul lil mutaffifin. Kajiwa terkait tu nudu sabuk kita lah keluar sebagian wah. Ketinggalan mau surang sekolah ke ragu luar. Iya jangan inti kaji kalau apa ini. Hati-hati waspada wa. No jangan bencana alam memang sadu Allahnya. Bantu ada ado nambah guaso di alam ko alam saya salah. Iyo ilmiah pakai tapi jangan kita mentok di ilmiah. Ini kok kan ilmiahnya musim hujan. Itu ilmiahnya. Hujan. Kemudian di Gunung Merapi itu ada Talago merah. Yang kini di potensi ada 1 juta kubik air. Kalau turun. Itu ilmiahnya iya. Ilmiahnya. Tapi jangan lupa luak dari segi tidak ilmiah, segi iman. Ada pemancangnya jebol. Kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran, minum-minum. Nah, itu pemancang namanya tu. Nah, jangan-jangan mereka bidzambihim, bidzambina, bizunubina. Nah, itu kajiwa. Itu sembahyang oleh. Sekian kajiwa pagi kini. Semoga ada faedah. Anu selesai kajiwa deh. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.